Nah, jadi Sister Hong ini memanfaatkan celah di jiwa seorang laki-laki yang mungkin merasa kesepian, merasa sendirian, merasa nggak didengar walaupun sebenarnya dia ini punya pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe di channel aku sebagai bentuk dukungan yang nyata buat aku. Dan kali ini aku mau bahas tentang Sister Hong yang lagi viral itu. Dan mungkin aku nggak akan bahas tentang kronologinya karena kronologinya udah banyak dibahas secara lengkap di channel-channel lain. Dan aku di sini mau bahas tentang gimana bisa-bisanya seorang laki-laki yang bentukannya aja kayak gitu bisa nipu sebanyak 1.600 orang, dan sebagian diantara mereka tuh ada yang ngulangin lagi gitu. Jadi ada yang kemarin udah datang dan sekarang datang lagi, besoknya datang lagi, jadi kayak pelanggan gitu. Oke, jadi sebelumnya aku mau kenalin dulu nih, Sister Hong itu seorang laki-laki yang ngakunya itu sebagai cewek ya. Dia itu laki-laki usianya 38 tahun, dia tinggal di Cina, dan sebelumnya dia pernah menikah dan juga punya anak. Tapi istrinya udah meninggal dan anaknya juga udah gede, udah merantau ke luar kota. Jadi dia tinggal sendirian, dia tinggal di apartemen. Terus dia ini merupakan seorang yang juga menyukai sesama jenisnya. Jadi dia ngelakuin itu semua tuh bukan semata-mata karena pekerjaan, tapi juga karena ya emang dia sendiri juga suka, dia juga doyan gitu. Dan dia tuh nggak minta bayaran, dia cuma minta dibawain hadiah-hadiah kecil kayak misalkan ada roti, sembako, atau mungkin juga buah. Dan ya kebutuhan-kebutuhan dapur gitu buat ngisi-ngisi kulkas gitu, kayak camilan-camilan atau apa. Pernah juga ada tuh yang mau ngasih duit, dia tuh tetap nolak, dia nggak mau. Dan modusnya kenalan lewat aplikasi dating, terus akhirnya mereka ngobrol, mereka akrab dan ketemuan gitu ya. Nah, pelanggan-pelanggannya ini nggak cuma dari Cina doang, karena ada yang dari Timur Tengah juga, dari berbagai negara pokoknya. Dia ini bisa bahasa Inggris karena mayoritas di Cina itu yang menggunakan bahasa lokal, dan dia itu dengan semangatnya belajar bahasa Inggris untuk komunikasi sama pelanggan-pelanggannya gitu ya. Nah, kok bisa sih? Pertama mungkin yang dia merasa ketipu gitu ya. Tapi kalau ada yang sampai datang lagi, itu kan ya emang dia juga suka gitu. Padahal cowok-cowoknya ini rata-rata tuh ya mereka aja ganteng ya, muda. Terus ada juga sebagian besar mereka tuh yang udah punya pacar, udah punya tunangan, bahkan yang punya istri juga ada. Nah, kasusnya ini terbongkar tuh gara-gara dia itu ngerekam setiap adegan yang mana pas pelanggannya tuh datang, dibukain pintu, dia tuh udah naruh kamera tersembunyi di apartemennya. Akhirnya dia dilaporkan karena itu penyebaran video-video itu video dewasanya itu. Jadi bukan karena penipuannya. Kalau pas ditipunya, si cowok-cowoknya nggak ngerasa dirugikan. Walaupun ada beberapa yang pertama kali ketemu terus cowoknya nggak jadi ngedate sama dia karena tahu dia itu sebenarnya cowok. Ada beberapa yang kabur, tapi ada beberapa juga yang melanjutkan, mungkin karena dari rumah, dari niatnya obrolan mereka itu emang udah pengarah ke hal-hal yang sensitif gitu ya. Jadi mungkin sebagian besar laki-lakinya tuh udah nggak tahan, pas ketemu bentukannya kayak gitu, ya udahlah nggak apa-apa karena emang udah niat dari awal gitu. Tapi ada juga nih yang nggak jadi, ada yang pulang, ada yang marah-marah gitu, ada juga bahkan yang sampai mukul Sister Hong ini ya. Untuk opini aku, dia tuh kayak menjadikan dirinya ini yang butuh teman, yang nggak minta apa-apa, yang dia juga jadi teman curhat buat para cowok-cowok ini. Dia nggak minta uang, pernah ada yang mau ngasih uang juga dia nolak, walaupun sebenarnya dia butuh duit. Makanya dia jual video-video itu. Dia ketawanya gara-gara di situ. Mungkin kan banyak juga nih dari pelanggan-pelanggannya itu kan punya teman gitu ya, ada yang paham loh ini kok si A lagi kayak gituan sama laki-laki gitu. Terus ada juga yang akhirnya melapor ke keluarga, melapor ke tunangan, ke istrinya gitu kan. Nah, jadi Sister Hong ini memanfaatkan celah di jiwa seorang laki-laki yang mungkin merasa kesepian, merasa sendirian, merasa nggak didengar walaupun sebenarnya dia ini punya pasangan. Karena nggak jarang ya seorang yang punya pasangan, yang punya pacar, punya tunangan, atau mungkin punya istri, dia itu ngerasa sendirian, dia merasa nggak diperhatikan, merasa nggak didengar, dan akhirnya datang sosok cewek yang bisa dijadikan teman curhat,
mampu mendengarkan, mampu memvalidasi perasaan dari laki-laki yang kesepian ini. Jadi apalagi Sister Hong ini nggak minta bayaran, nggak kayak orang-orang yang lagi open BO gitu ya. Jadi dia ini cuma minta hadiah-hadiah kecil gitu, hadiah-hadiah receh, kan hubungannya kayak koneksi, kayak berbagi gitu, dan nggak ngerasa dimanfaatkan. Jadi kalau seseorang itu yang dia tuh kayak ngerasa nggak punya teman ngobrol, nggak punya teman curhat gitu ya, meskipun dia ini punya pasangan, tapi pasangannya kan nggak selalunya ngertiin, apalagi kalau emang orangnya dasar tabiatnya itu emang seneng dengan yang baru. Jadi dia mungkin kalau ada masalah didiemin, kalau ada masalah sama pasangannya lebih milih diem, dan dia lebih milih curhat sama orang lain gitu. Dan pada saat itu datang Sister Hong, seorang cewek yang apa adanya, yang gak minta bayaran, yang cuma minta jajan-jajan receh, dan itu sama sekali gak memberatkan buat para laki-laki yang memang lagi membutuhkan teman curhat. Dia ini butuh dimengerti, laki-laki yang butuh divalidasi perasaannya, yang butuh dimaklumi kalau dia ini memang lagi kesepian, dia ini mungkin beberapa kali ada masalah gitu sama pasangan tapi nggak dikomunikasikan. Jadi dia lebih milih cerita sama orang lain, dan kebetulan orang lainnya ini Sister Hong, yang mana dia mampu mendekati hati dari laki-laki yang pada kesepian ini dengan cara dia ngasih pengertian, dia ngasih perhatian, dan juga nggak minta yang aneh-aneh. Terus apalagi kalau sampai ke apartemennya dan dijanjikan buat ya itu kalau menurut aku kayak gitu ya. Makanya kadang kita sering lihat kan kalau kasus perselingkuhan itu nggak cuma yang maaf ya, kalau pasangannya sendiri tuh lebih jelek gitu daripada selingkuhannya, malah yang banyak kan tuh selingkuhannya itu yang lebih jelek daripada pasangan sendiri. Karena ya emang gitu, selingkuhannya itu menyediakan ruang untuk bercerita, ruang untuk diterima gitu. Jadi peselingkuh ini ngerasa kalau dia tuh punya rumah baru, punya rumah kedua yang lebih nyaman daripada rumah pertama gitu. Kalau kita sering lihat ya, ada sebuah hubungan atau mungkin rumah tangga atau mungkin hubungan-hubungan yang masih pacaran atau tunangan gitu, kalau ada hubungan tanpa cinta, maka di tempat lain ya bisa jadi ada cinta tanpa hubungan, ya nggak sih? Dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Dari kasus ini kita banyak belajar tentang bagaimana kita harus menghargai pasangan kita, bagaimana kita memberikan ruang yang aman, ruang yang nyaman untuk bercerita kepada pasangan kita, agar jangan sampai pasangan tergoda oleh orang-orang yang apalagi yang bukan pada kodratnya gitu ya. Dan itu aja sih menurut aku. Thank you untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau kalian punya perbedaan pendapat, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Thank you.